Halo, senang sekali bertemu lagi bersama saya Adrian Iman Pratama. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa buat seluruh saudara-saudaraku umat muslim yang ada di tanah air. Jadi pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya ingin membahas topik yang menurut saya ngeri-ngeri sedap, di mana topik ini atau isu ini belakangan atau beberapa bulan terakhir itu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di para politisi atau akademisi yang atau aktivis yang sangat rajin atau sangat gencar untuk membahas isu ini, di mana terkait isu soal penundaan pemilu yang awalnya itu kalau saya tidak salah disampaikan oleh Menteri Investasi dan Penanaman Modal itu Bahlil Dahalia. Nah, beliau yang menyampaikan, melempar soal isu penundaan pemilu yang sejatinya akan berlangsung pada 2024 mendatang. Jadi kemudian pernyataan itu langsung disambut oleh beberapa ketua umum partai politik, seperti misalnya Golkar oleh Pak Airlangga Hartarto, dan juga ada PKB Muhaimin Iskandar, dan yang terakhir PAN, Partai Amanat Nasional, yang belakangan gabung dalam koalisi Istana itu melalui Pak Zulkifli Hasan, bahwa ide penundaan pemilu ini bagus, ya. Dan lebih hebohnya lagi karena kemudian pernyataan soal atau sikap penundaan pemilu 2024 ini itu kemudian datang dari Istana melalui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang mengklaim atau menyampaikan ke publik bahwa beliau memiliki 110 juta memiliki data 110 juta orang Indonesia yang mendukung penundaan pemilu. Nah, inilah kemudian menjadi sangat heboh karena banyak aktivis atau pakar hukum yang menentang. Tapi kemudian isu ini terus bergulir, dan lagi-lagi apalagi datang dari Istana. Jadi sebelum ini kan ada sempat isu soal 3 periode. Nah, waktu itu 3 periode yang saya tahu Presiden Jokowi langsung menanggapi dengan lugas dan tegas bahwa orang yang mengusulkan 3 periode ini adalah, pertama, menampar muka saya, kemudian yang kedua ingin mencari muka ke presiden, ke saya katanya, maksudnya ke Pak Jokowi maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah ingin menjerumuskan beliau. Itu kata presiden menanggapi soal 3 periode ini. Nah, tetapi kemudian di soal wacana penundaan pemilu ini, sikap Istana ini berbeda. Nah, balik lagi soal data atau big data yang diklaim Pak LBP tadi itu, yang mengatakan bahwa ada 110 juta rakyat Indonesia yang mendukung soal penundaan pemilu ini. Nah, ini menurut saya, saya nggak tahu itu Pak Luhut itu ambil data dari mana, tapi memang agak aneh karena rakyat Indonesia sekarang ini itu sedang memperbincangkan soal langka minyak goreng, mahalnya minyak goreng, dan harga kebutuhan pokok semua naik. Belum lagi jika isu soal LPG 3 kilo ini yang akan dinaikkan pemerintah. Jadi sangat mengherankan juga kalau kemudian Pak Luhut mengklaim bahwa ada 110 juta rakyat Indonesia yang mendukung penundaan pemilu 2024 mendatang. Jadi kemudian pernyataan inilah yang menuai banyak kritikan, khususnya
juga datang dari partai pendukung utama Presiden Jokowi, yakni PDI Perjuangan. Jadi selama ini atau sejauh ini PDI Perjuangan itu konsisten menolak penundaan pemilu ataupun juga 3 periode. Tapi saya ingin menanggapi bahwa kenapa sikap istana atau sikap Presiden Jokowi ini berbeda dengan soal isu 3 periode sebelumnya dengan penundaan pemilu ini. Bahwa yang ketika waktu isu soal penundaan 3 periode itu Pak Jokowi kemudian langsung menanggapi dengan tegas dan akhirnya polemik itu tidak berlanjut. Tapi berbeda dengan isu perpanjangan penundaan pemilu 2024 mendatang ini, di mana dalam beberapa diskusi baik itu di media online atau juga media elektronik seperti program-program TV itu, saya melihat beberapa jubir istana seperti misalnya kalau saya tidak salah ingatin itu Valdo Maldini dari staf khusus kantor kepresidenan itu beliau hanya mengatakan bahwa Presiden Jokowi taat konstitusi. Ini yang menjadi pertanyaan, karena kenapa tidak dijawab saja secara tegas dan lantang bahwa kalau memang Pak Jokowi tidak ingin masa jabatannya diperpanjang seperti misalnya 2 tahun lagi. Kenapa dari istana tidak pernah mengatakan bahwa, atau Pak Jokowi sendiri tidak langsung menyampaikan bahwa beliau menolak. Jadi ini yang jadi masalah, karena jawaban dari jubir-jubir istana itu selalu mengatakan bahwa Presiden taat konstitusi. Oke, fine. Taat konstitusi nih. Bagaimana kalau proses di DPR? Ada amandemen. Ada perubahan. Karena kan kita tahu di DPR, kursi mayoritas DPR itu dikuasai oleh koalisi pemerintah. Jadi sangat mudah dong ketika ada perubahan konstitusi, karena mayoritas kursi di DPR itu dikuasai oleh pendukung pemerintah. Untungnya hari ini karena PDI Perjuangan yang memiliki kursi yang sangat besar, itu konsisten menolak. Tapi kita tidak tahu. Jawaban istana itu bahwa dari istana mengatakan bahwa mereka Presiden taat konstitusi. Iya betul, taat konstitusi. Tapi kalau bagaimana kalau dirubah? Konstitusi kita diutak-atik. Proses politik berjalan di DPR. Dan dalam perubahan itu mencantumkan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden, artinya masa jabatan presiden bisa diperpanjang. Ya di situ kan taat juga. Artinya presiden juga taat konstitusi. Inilah yang berbeda, karena kalau maksud saya, kenapa tidak dijawab saja secara tegas dan lugas bahwa Presiden tidak ingin pemilu ditunda. Selesai ini perdebatan ini, selesai ini barang. Kalau memang, tapi kelihatannya saya dari yang selalu mengaku-ngaku sebagai analis politik itu, menganalisa bahwa Presiden Jokowi ini atau istana cenderung bermain 2 kaki. Ya mungkin, saya nggak tahu pasti, mungkin menunggu proses politik di DPR atau bagaimana. Nah, apalagi ada beberapa ketua umum yang mendukung soal penundaan pemilu ini. Jadi inilah yang menjadi masalah, padahal sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu Presiden 2 periode. Dan dalam 1 periode itu 5 tahun. Itu adalah reformasi. Buah dari perjuangan reformasi. Kita mau menurunkan rejim Soeharto karena dianggap terlalu lama berkuasa dan KKN, sangat tinggi KKN. Tapi kemudian isu ini, kemudian kita akan kembali ke belakang, kembali ke masa lalu. Ini menurut saya kemunduran demokrasi. Jadi sangat tidak bagus, tapi inilah kita kan tidak tahu proses politik yang terjadi di
DPR atau di panggung layar itu. Jadi mereka kan lobby-lobby. Akhirnya lagi-lagi yang selalu dikorbankan rakyat. Karena menurut saya kalau apa namanya, yang diuntungkan ini pasti oligarki. Jadi ada kelompok oligarki yang memang sangat ingin, karena beberapa dalam kebijakan yang diambil Presiden Jokowi sendiri memang ada beberapa yang sangat menguntungkan oligarki, seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi ini sangat masih menjadi perbincangan hangat, karena artinya bola liar ini masih terus bergulir. Karena itu tadi jawaban Presiden itu sangat terlihat seperti main dua kaki atau jawaban istana. Seperti juga misalnya ini Pak Ali Ngabalin juga beberapa kali menyampaikan bahwa sampai hari ini pemerintah sepakat bahwa pemilu akan dilaksanakan, kalau saya tidak salah, pada tanggal 14 Februari 2024. Itu ditentukan oleh KPU. Oke. Iya, tapi bagaimana kalau kemudian ada proses politik yang berjalan dan jadwal dari KPU bisa saja dirubah? Inilah yang sangat mungkin. Artinya, konstitusi kita bisa diutak-atik demi perpanjangan masa Presiden Jokowi. Padahal kalau memang mau niatnya kita mau bagus, saya sendiri sepakat bahwa sebaiknya masa jabatan presiden ini diatur hanya 1 periode saja, tapi kemudian mungkin ditambah tahunnya, mungkin 7 tahun lah, mungkin bisa begitu. Tapi seharusnya itu tidak berlaku untuk Presiden Jokowi dong. Harusnya aturan ini berlaku di presiden yang akan dipilih pada 2024 mendatang. Karena kenapa? Kalau berlaku untuk Presiden Jokowi, itu bukan lagi 7 tahun. Jadi ada, apa namanya, kan sudah menjabat sudah 2 periode, jadi kelebihan itu. Makanya aturan yang dibuat sekarang itu harus berlaku pada presiden selanjutnya. Kalaupun memang kita mau merubah konstitusi untuk lebih baik. Tapi apapun itu, karena keadaan sekarang ini di mana masyarakat sedang mengalami keresahan yang sangat tinggi dengan mahalnya harga kebutuhan pokok, dan juga beberapa seperti misalnya pemerintah menaikkan BBM. Padahal saya masih sangat ingat sekali itu sikap PDIP selama Pak SBY menjabat itu, mereka yang paling di depan itu menolak kenaikan BBM. Padahal waktu itu Pak SBY menaikkan hanya 200 perak saja BBM, tapi kemudian PDIP menolak. Itu menurut saya sangat bagus. Yang menjadi apa namanya, pertanyaan, kenapa PDIP sekarang diam? Tidak lagi seperti dulu loh, gitu. Kan partainya mereka yang sedang berkuasa. Kalau memang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, ayo dong suarakan bahwa ini menambah beban masyarakat, di mana minyak goreng langka dan harga-harga minyak goreng juga naik, semua kemudian kebutuhan pokok ikut naik. Ini sangat menyusahkan masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak membenci Presiden Jokowi. Tetapi kenapa saya mengkritik? Karena apa yang timbul dalam pikiran saya itu, saya melihat bahwa ini ada yang tidak betul. Artinya ini menurut saya pro oligarki. Secara pribadi Pak Jokowi orang baik. Tapi yang saya kritik ini kan kebijakan-kebijakan. Apalagi di sekitaran Pak Jokowi ini ada banyak kepentingan, ada banyak kelompok yang bernaung di bawah kekuasaan Presiden Jokowi. Dan itulah termasuk soal dalam isu penundaan pemilu ini. Jadi menurut saya ini ada kepentingan oligarki juga di sini. Dan apapun pasti bisa gol kalau memang
mereka nekat nih. Dan itulah kenapa teman-teman mahasiswa kemarin turun. Jadi menurut saya ini sangat berbahaya karena konstitusi kita menurunkan rejim Soeharto 1998 karena dianggap terlalu lama berkuasa. Dan biasanya kalau pemimpin yang terlalu lama berkuasa itu kemudian terlalu superpower. Jadi apapun yang diperbuat demi untuk melindungi kekuasaannya. Jadi menurut saya isu penundaan pemilu 2024 mendatang ini harus segera diselesaikan kalau memang presiden tidak berniat, tidak mau. Artinya beliau, Presiden Jokowi, harus menegur Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan agar menghentikan polemik ini. Tapi faktanya saya melihat sampai sekarang belum ada teguran, jadi sikap istana masih belum berubah, yakni hanya sebatas itu mengatakan bahwa taat konstitusi. Lah iya, saya bilang tadi taat konstitusi. Artinya ketika proses politik di DPR berjalan, ada perubahan amandemen atau ada amandemen Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya diatur ini soal masa jabatan presiden, maka itu juga taat konstitusi. Tapi kan kita tidak menghendaki itu. Karena apalagi kalau memang katakanlah misalnya alasan pemerintah bahwa sedang lagi pandemi, ini sangat tidak masuk akal. Karena kan kemarin juga pilkada itu tetap dilaksanakan itu pada saat pandemi. Jadi sekali lagi, inilah pendapat saya secara pribadi, pandangan saya yang ngaku-ngaku sebagai pengamat politik. Ya. Itu saja, Sobat Bung Aib. Jangan lupa terus saksikan channel saya ini. Jadi dengan cara like, komen, dan subscribe.